pagi, Bu Rahma. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Bu Rahma gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya. Masih semangat salam terus. dan bahagia. Iya, salam dan bahagia. Semoga kita terus sehat terus ya, semangat terus ya. Walaupun ini adalah pendampingan yang ketiga dan terakhir di tahun ini ya. Iya. Sampai ketemu tahun depan ya, Bu Nurul ya. Oke. Jadi seperti pendampingan sebelumnya ya, Bu Nurul, kita merekam ini sebagai proses refleksi juga ya, refleksi saya dan juga mungkin juga refleksi Bu Niluh nantinya ya untuk perbaikan terus ke depannya. Jadi fokus pendampingan individu ketiga ini ada 3 Bu Niluh. Yang pertama adalah refleksi hasil survei atau survei 360 derajat ya dari dan penilaian diri sendiri dari rekan guru dan juga kepala sekolah beserta murid. Kemudian yang kedua ada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dan yang ketiga adalah refleksi keterlaksanaan tahapan belajar yang nantinya tentu kita tambahkan dengan refleksi pendampingan kita hari ini dan juga review hasil belajar. Jadi kan Bu Niluh itu sudah belajar modul ya, sedang belajar modul 2 sekarang ya, 2.3. 2.3. Kemudian Bu Niluh sudah belajar modul 1 ya, paket modul 1 dan sekarang paket modul 2. Nah, tinggal sedikit lagi ya paket modul 3 akhirnya ya Bu Niluh. Jadi tema pendampingan kita ketiga ini adalah tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi sekarang kita langsung aja ya Bu Niluh ya. Jadi yang pertama ini adalah tentang seperti pendampingan individu yang sebelumnya. Jadi selalu kita mereview hasil belajar. Ya. Jadi selama 1 bulan ini apa yang sudah berjalan dari mungkin belajar modul maupun lokakarya maupun pendampingan sebelumnya. Apa yang sudah berjalan baik selama 1 bulan ini? Mungkin bisa dijelaskan ya. Ya baik, terima kasih Bu Rahma ya. Jadi yang sudah berjalan baik kalau menurut saya adalah yang pertama itu kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu masih terus untuk berusaha saya konsisten lakukan di kelas, khususnya yang dimulai dengan dimana saya terutama di pelajaran matematika itu bagaimana kita bisa membuat anak itu belajar yang lebih menyenangkan, dengan menyelipkan beberapa jenis permainan. Selain itu juga bisa mengelompokkan mereka dalam diskusi kelompok yang bisa membuat mereka memberikan gagasan-gagasan atau ide-ide dan mereka berkolaborasi dalam kelompoknya. Kemudian yang sudah baik juga adalah bagaimana penerapan daripada kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana pada saat kemarin saya sudah mencoba untuk memulai melaksanakan di kelas untuk dari mulai kesepakatan belajar kemudian menuju ke arah keyakinan kelas, diperkuat lagi dengan kegiatan lokakarya kita yang kedua kemarin. Jadi tahapan-tahapan dalam penyusunan keyakinan kelas ini sudah diperkuat lagi dari kegiatan lokakarya kita itu lagi, sehingga nantinya bagi kelas-kelas yang belum saya upayakan untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu saya bisa memaksimalkannya melalui proses penguatan di kegiatan lokakarya 2 kemarin. Satu lagi mungkin yang sudah baik, yang sedang berjalan, yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita di sekolah gitu adalah pelaksanaan budaya positif gitu ya. Pelaksanaan budaya positif bagaimana membuat anak-anak menjadi memiliki disiplin positif. Yang saya mulai khususnya dari pembelajaran saya pribadi itu adalah ketika anak-anak sebelum masuk kelas itu saya buat mereka berbaris dulu di depan kelas. Kemudian saya mengecek dari sebelum, selain mengecek kehadiran juga mengecek kelengkapan mereka. Kelengkapan dalam artian atribut yang mereka gunakan, biasanya seragamnya. Dan itu juga membuat saya mempermudah saya. Jadi pengecekan di luar kelas itu mempermudah saya untuk melihat anak satu persatu, siapa yang belum hadir, siapa yang sudah hadir, siapa yang sudah lengkap dan tidak lengkap. Itu mungkin yang kemudian sambil mereka juga mengucapkan salam. Jadi budaya positif yang seperti itu. Selain daripada kita mencoba dan masih terus belajar untuk menerapkan bagaimana mengontrol anak dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi, dan mengambil peran kontrol sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer, itu yang masih terus perlu kita pelajari. Berarti luar biasa ya dari apa yang Ibu Niluh tadi sampaikan, bahwa apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, baik itu tentu saja Ibu Niluh sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ya, Bu Niluh. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di sana Ibu Niluh sudah menerapkan permainan ya, kemudian anak-anak itu diajak untuk berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian pembuatan keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas, mungkin
dikuatkan juga dengan kemarin melakukan praktek di Ya. Lokakarya ya, Ya. bagaimana membuat dari peraturan, kemudian membuat keyakinan kelas, hingga kemarin memasukkannya ke dalam tabel ya, tabel PY ya, sehingga itu mungkin bisa menguatkan rencana Ibu Niluh yang nantinya ingin tidak hanya di kelasnya Ibu Niluh aja yang punya keyakinan kelas ya, tapi Ibu Niluh juga ingin semua kelas-kelas yang lain di sekolah Bu Niluh memiliki keyakinan kelas. Tentu saja kemarin Bu Niluh sudah menjelaskannya di waktu Lokakarya ya, Bu Niluh itu akan bekerja sama dengan wali kelas sehingga apa yang prakarya ingin Ibu Niluh capai ini bisa terwujud. Nah, semoga ya Bu Niluh. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana disiplin positif ya atau budaya positif ini sudah terwujud juga di sekolah. Misalnya salah satunya cara Bu Niluh adalah dengan ketika sebelum masuk kelas itu Bu Niluh itu anak-anak disuruh berbaris, kemudian Bu Niluh mengecek kerapiannya ya, sehingga anak-anak juga sadar oh ini harus rapi ya, itu juga pembelajaran ya buat anak-anak. Dicek atributnya, sekaligus Bu Niluh mengecek juga kehadiran anak, siapa yang belum datang nih atau yang sudah hadir di situ, dan juga anak-anak memberi salam kepada gurunya. Nah itu sebuah hal yang sudah Ibu merasa itu sebagai sebuah sudah berjalan baik selama ini. Luar biasa Bu Niluh ya. Kemudian kalau bisa dijelaskan Bu Niluh apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini? Ya, jadi capaian yang sudah saya rasakan selama 1 bulan terakhir ini adalah kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi dari kelas-kelas yang saya sudah berusaha bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, anak-anak sekarang sudah mulai menyadari bahwa keyakinan kelas itu sudah mulai mereka terapkan gitu kan. Kemudian untuk bagi anak-anak mungkin di kelas itu kan masih bervariasi tingkat kesadarannya. Bagi anak-anak yang sudah memiliki kesadaran penuh akan nilai-nilai keyakinan kelas itu bisa mengimbaskan kepada anak yang lain. Artinya mengingatkan. Itu menurut saya capaian yang sudah baik gitu. Kemudian selain itu juga kemarin pada saat pendampingan yang kedua itu di mana saya baru pertama kali mengajak berdiskusi khususnya kepala sekolah dan beberapa teman rekan sejawat termasuk juga dengan bagian TU gitu, bagaimana kita merefleksi kembali visi dan termasuk kemarin juga misi sekolah disesuaikan dengan bagaimana anak-anak sekarang itu bisa memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila gitu. Jadi kemarin menurut saya kegiatan diskusi visi, refleksi visi itu adalah suatu pencapaian dalam diri saya yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi bisa membuka pemikiran, kemudian bisa menjadi suatu bahan pembelajaran juga nantinya bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan di sekolah, bagaimana nantinya bisa membuat visi yang lebih baik lagi sesuai dengan dasar-dasar pemikiran KHD untuk mengarah kepada merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Luar biasa ya pencapaian Bu Niluh ya, yang Ibu anggap sebagai pencapaian selama 1 bulan ini adalah tentu keyakinan kelas ya, dimana dengan keyakinan kelas yang dibuat di kelas itu membuat anak-anak itu sadar tentang keyakinan tersebut, dan bagi anak-anak yang sudah sadar itu bisa dia membuat anak-anak yang lain juga ikut juga sadar ya tentang keyakinan kelas. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana Ibu menilai bahwa Ibu sudah berhasil ya. Berhasil artinya memimpin diskusi visi, bisa memfasilitasi ya tercapainya refleksi bersama guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan visi sekolah sekaligus misi sekolah, dan yang Ibu Niluh anggap sebagai sebuah pembelajaran berharga nantinya ya untuk kedepannya. Luar biasa Bu Niluh. Kemudian yang ketiga Bu Niluh, bagaimana implementasi tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Ya. Jadi pada pendampingan kedua kemarin kita sempat membahas tentang umpan balik dari apa yang sudah dilakukan saya sebagai CGP yang diberikan oleh siswa, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi dari kegiatan tersebut saya menilai bahwa dengan kegiatan refleksi itu membuat saya lebih belajar lagi kira-kira kompetensi apa yang ingin saya tingkatkan dan kompetensi apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Seperti itu. Jadi baiklah. Jadi menurut Bu Niluh, jadi setelah pendampingan individu kedua kemarin kan melakukan refleksi umpan balik. Jadi dari refleksi umpan balik itu Bu Niluh berusaha ya untuk memperbaiki apa yang kurang dari kompetensi yang Ibu Niluh dinilai oleh teman maupun yang Ibu nilai sendiri.
Kemudian mempertahankan kompetensi-kompetensi yang sudah baik ya, luar biasa. Nah itu adalah manfaat dari memang umpan balik ini, diharapkan kita terus melakukan peningkatan diri ke depannya. Kemudian apa rencana Ibu Niluh ke depan untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu Niluh miliki? Ya, jadi untuk semakin mengasah kompetensi yang saya miliki, jadi yang pertama saya harus lebih banyak belajar. Jadi lebih banyak belajar di sini adalah selain belajar secara pribadi, misalkan melalui LMS atau melalui modul-modul yang lain, mungkin saya akan lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, kemudian secara otomatis juga dengan murid bagaimana menerapkan apa-apa yang sudah saya pelajari, hal-hal baik yang sudah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak ini supaya lebih banyak dalam hal praktek atau aksi nyatanya. Mungkin seperti itu, Bu Rahma. Kemudian satu lagi, mungkin saya akan lebih banyak lagi berdiskusi dengan pengajar praktek dan fasilitator ketika mengalami suatu kendala atau mengalami suatu permasalahan di dalam saya harus menyelesaikan tugas-tugas di program pendidikan guru penggerak ini. Oke, luar biasa. Berarti rencana ke depan dari Ibu Niluh ini ada 4 ya. Yang pertama yang Ibu Niluh garis bawahi adalah banyak belajar ya. Belajar terus, entah itu dari modul ya, dari berbagai sumber. Itu memang sejatinya ya sebagai guru kita harus terus belajar ya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk bisa terus meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah tentu praktek ya, mempraktekannya dengan siswa, karena sejatinya modul-modul atau ilmu-ilmu yang sudah Bu Niluh pelajari itu tidak akan berharga dan bermakna kalau memang tidak pernah dipraktikkan ya, atau dalam bentuk aksi nyata. Kemudian yang keempat adalah Ibu Niluh ingin berdiskusi lebih banyak lagi misalnya dengan fasilitator maupun PP ya, terkait tugas-tugas Bu Niluh ya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Luar biasa Bu Niluh. Kemudian nah ini ya, siapa saja yang ingin Ibu Niluh ajak ya, misalnya berkolaborasi ataupun berbagi untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu Niluh miliki. Ya. Jadi siapa saja yang saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari proses belajar mungkin saya akan melibatkan pengajar praktek dan fasilitator. Kemudian dari segi kolaborasi, mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya untuk bisa melaksanakan program-program di sekolah, dan tentunya satu lagi adalah murid saya. Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu Niluh miliki, tentu saja Ibu Niluh kan tidak bisa sendiri. Ibu Niluh akan terus berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah dan juga murid yang ada di sekolah juga, yang tidak kalah pentingnya dalam proses belajar ini. Ibu Niluh juga ingin terus berkomunikasi atau melibatkan PP ya, dan juga fasilitator. Luar biasa Bu Niluh. Nah ini sudah kita mereview hasil belajar kita selama 1 bulan. Nah sekarang kita akan merefleksikan hasil umpan balik. Nah memang kemarin sudah kita refleksikan ya di pendampingan kedua, tapi tidak sedetil ini ya. Jadi sekarang kita lebih detail lagi tentang refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat dan penilaian sendiri dan juga rekan sejawat ya tentang kompetensi guru penggerak. Di sini yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar Bu Niluh. Yang pertama, apa pengalaman atau materi pembelajaran baru yang Ibu Niluh dapatkan ya dari materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak? Ya, terima kasih. Jadi pengalaman atau materi baru yang saya peroleh dari umpan balik dari kegiatan ini adalah di sini ternyata pemberian umpan balik yang diberikan oleh siswa, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah itu yang mereka berikan penilaian pada kompetensi secara mendetail itu baru saya temukan di program ini. Jadi itu pengalaman barunya. Kalau biasanya kita memperoleh umpan balik biasanya secara langsung dan tidak mendetail, di bagian baru kali ini saya memperoleh umpan balik yang sangat detail di segi kompetensi yang harus saya miliki sebagai calon guru penggerak. Oke, seperti itu, Mbak. Jadi intinya ya, jadi ini sebuah pengalaman baru buat Bu Niluh, karena baru sekarang artinya bisa mendapatkan umpan balik dan juga menilai diri sendiri dengan kompetensi yang detail yang diminta di sana. Dia ada kompetensinya, kemudian ada poin-poin yang detail yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ini adalah pengalaman baru, karena sebelumnya pengalaman Bu Niluh ya itu biasanya secara langsung aja, dan itu pun tidak sedetail
seperti ini. Wah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, nah di dalam menerima umpan balik dari rekan sejawat maupun kepala sekolah dan murid dan juga melakukan penilaian pribadi, itu pasti ada emosi-emosi yang ada di dalam diri ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan emosi-emosi tersebut. Iya. Jadi emosi-emosi yang saya rasakan setelah membaca, menerima umpan balik dari murid, kemudian dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, yang pertama ada perasaan senang. Nah, jadi perasaan senang di sini ternyata ada poin-poin yang dinilai dari rekan sejawat, kemudian dari murid yang ternyata mereka memperhatikan saya gitu sebagai seorang guru, sebagai seorang rekan berinteraksi, dan juga kepala sekolah gitu. Karena sejauh ini kan kadang kita sedikit sungkan untuk menanyakan kira-kira kita ini seperti apa di mata mereka. Tetapi dengan adanya kegiatan pemberian umpan balik atau refleksi ini, saya merasa bahwa ada perasaan senang di sana. Ada poin-poin yang ternyata saya ketahui rekan sejawat, murid, dan kepala sekolah menilai saya seperti apa. Dan itu mungkin yang masih kurang itu bisa saya jadikan sebagai suatu motivasi untuk memperbaiki diri, merefleksi diri lagi supaya apa yang sudah saya terapkan lebih konsisten lagi, dan apa yang belum saya laksanakan untuk mulai saya laksanakan lagi. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi emosi yang Bu Niluh rasakan ketika membaca mungkin ya, mungkin sambil ketawa juga mungkin pasti kita membaca respon murid ya. Kadang-kadang senang ya karena muridnya pasti menilai yang sangat baik ya. Kemudian jadi tadi Bu Niluh merasa senang karena membaca ataupun melihat umpan balik yang diberikan kepala sekolah maupun rekan sejawat ya. Dan kalaupun ada yang kurang, tentu saja itu nanti Bu Niluh jadikan itu sebagai sebuah motivasi ya untuk lebih meningkatkan kompetensi diri selanjutnya. Memang begitu yang diharapkan ya, sehingga perasaan senang ini menjadi sebuah budaya yang harusnya memberi umpan balik itu hal yang biasa aja ya, bukan untuk kita dijatuhkan atau dinilai yang buruk, tapi itu adalah untuk memberikan sebuah iklim positif buat diri kita sendiri untuk bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Karena kalau kita tidak dinilai, itu sih kita tidak akan bisa tahu ya di mana kelemahan kita, dan mungkin juga kita tidak akan bisa menjadikan itu sebagai sebuah perubahan ya. Kita tidak akan mengambil langkah untuk mengubah. Betul. Luar biasa. Kemudian apa yang sudah baik nih Bu Niluh berkaitan dengan keterlibatan Ibu dalam proses umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak? Ya. Jadi saya merasa yang sudah baik kemarin pada saat saya memberikan umpan balik atau memberikan kuesioner kepada murid, kemudian kepada rekan sejawat dan kepala sekolah, itu saya artinya tidak mengintervensi jawaban daripada murid, kemudian rekan sejawat. Jadi memang mereka menilai saya seperti apa yang mereka sudah lihat dari keseharian, dari apa-apa yang sudah saya lakukan. Jadi sama sekali tidak ada intervensi. Mungkin seperti itu yang sudah baik. Jadi yang sudah baik ya menurut Bu Niluh adalah bahwa ketika memberikan kemarin kuesioner umpan balik ke rekan-rekan itu adalah tanpa intervensi, jadi apa adanya ya. Jadi teman-teman menilai apa adanya tentang apa yang sudah Ibu Niluh lakukan ya, sesuai dengan apa yang ada di kuesioner tersebut. Kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkaitan dengan keterlibatan Ibu dalam proses umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya. Jadi begini Bu Rahma, jadi mungkin yang perlu diperbaiki sedikit. Kemarin pada saat saya membaca, kemudian mengambil kesimpulan terhadap hasil umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, itu kan poin-poin yang dinilai dari setiap kompetensi itu sangat mendetail sekali kan. Terkadang ada kompetensi yang memang langsung terlihat oleh rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah, dan tetapi ada juga mungkin yang belum terlihat, artinya mungkin belum saya sosialisasikan. Artinya kegiatan itu saya laksanakan di kelas dan belum nampak, belum tahu. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki di awal sebelum saya memberikan kuesioner umpan balik ini, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit kaitannya dengan refleksi diri saya sendiri. Saya menceritakan dulu apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan menurut versi saya sendiri, sehingga dari apa yang sudah saya ceritakan tersebut, rekan-rekan dan kepala sekolah itu bisa menilai sendiri kira-kira poin penilaian mereka bisa dijadikan apa yang sudah saya ceritakan tadi bisa dijadikan patokan untuk mereka melihat apakah memang sudah dikerjakan atau belum. Mungkin seperti itu, Bu Rahma. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki ya menurut Bu Niluh adalah nanti ketika memberikan umpan balik supaya karena Bu Niluh melihat bahwa poinnya sangat detail ya. Mungkin aja teman-teman tidak
memahami itu atau tidak tahu apakah Ibu Nilu sudah melakukannya atau tidak, karena juga kesibukan teman-teman tidak mungkin setiap hari bisa melihat atau mengetahui ya Bu Nilu sudah melakukan hal itu atau belum. Sehingga nanti ke depannya kalau seandainya ada proses pemberian umpan balik kembali, mungkin yang bisa diperbaiki adalah Bu Nilu bisa melakukan refleksi dulu, refleksi diri Bu Nilu tentang apa yang sudah Ibu Nilu lakukan ke teman-teman, sehingga nanti teman-teman juga bisa menilai hal itu ya, menjadi patokan. Jadi bisa menilai refleksi Ibu Nilu sebagai patokan untuk bisa mengisi respon umpan balik itu lebih baik tentunya. Luar biasa Bu Nilu ya atas yang ingin diperbaiki ke depannya. Kemudian bagaimana keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak terhadap kompetensi diri Bu Nilu sendiri dan juga kematangan pribadi Bu Nilu. Ya, baik. Jadi sebenarnya di sini menurut saya ya sangat berkaitan sekali antara bagaimana kita bisa menerima umpan balik orang lain terhadap diri kita dan penilaian diri kita. Itu berkaitan dengan kematangan diri kita. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi umpan balik tersebut sebagai hal yang positif. Jadi di sini menurut saya dibutuhkan kematangan diri. Bagaimana kesadaran diri kita untuk berpikir positif. Jangan kita menganggap bahwa umpan balik misalkan dari hal-hal yang kurang yang diberikan oleh rekan sejawat atau kepala sekolah itu menjadi sesuatu judge bagi kita. Justru bagaimana hal-hal yang menurut mereka belum kita lakukan, karena biasanya kita selalu melihat itu bagian yang kurang dulu ya, Brahma, yang melibatkan emosi, kecewa atau apa itu kan bagian yang kurang. Jadi di sana menurut saya justru bagaimana proses kematangan diri kita menilai bahwa kita tidak sedang dijudge. Jadi justru dengan penilaian mereka yang menganggap kita belum melakukan atau baru mulai melakukan, itu justru sebagai suatu bahan pembelajaran bagi kita untuk dapat memperbaiki diri selanjutnya. Jadi menurut saya kesimpulannya di sini sangat dibutuhkan sekali kematangan diri dalam menerima umpan balik dari orang lain. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak matang dalam menerima umpan balik, nantinya umpan balik itu akan sepertinya menjadi suatu hal yang sia-sia. Tidak akan kita jadikan sebagai suatu bahan pembelajaran, justru akan membuat kita semakin merasa fokus pada kekurangan-kekurangan kita. Mungkin seperti itu. Sepakat ya Bu Nilu. Jadi sangat sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Bu Nilu ya, bahwa di sini ketika menerima umpan balik itu sangat erat kaitannya dengan kematangan pribadi. Jadi kalau kalau kita sudah matang secara pribadi, tentu ketika kita menerima umpan balik, baik itu kekurangan maupun kelebihan itu dianggap sebagai hal yang positif ya. Kemudian yang kedua, tidak menganggap itu sebagai sebuah judgement ya, atau kita dijudge pada saat dinilai kita sedang dijudge dengan suatu hal-hal yang mungkin akan melemahkan kita ya. Tapi bagaimana kekurangan itu dijadikan sebuah hal yang positif. Jadi di sini selalu berpikir positif ya Bu Nilu, sehingga umpan balik itu nanti kalau kita berpikir itu sebagai sebuah judgement ya, jadinya jadi umpan balik itu sia-sia. Ya, jadi bagaimana umpan balik itu menjadi bermakna bagi kita, sehingga nanti kedepannya itu bisa menjadi sebuah peningkatan diri pribadi luar biasa. Berarti di sini saya sudah bisa menilai bahwa kematangan pribadi Bu Nilu itu sudah luar biasa ya. Nah, semoga lebih baik lagi ya ke depannya Bu Nilu. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis implementasi umpan balik ini dalam konteks calon guru penggerak. Kemudian ada nggak pertanyaan-pertanyaan kritis nih yang berhubungan dengan konsep materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan materi umpan balik, mungkin Bu Rahma di sini ada poin di bagian manajemen untuk pengembangan sekolah gitu. Di sana ada poin di mana seorang guru penggerak itu diminta untuk mendatangkan orang tua sebagai guru tamu. Ya, jadi bagaimana kira-kira di sini kesinkronan antara bagaimana kita bisa menghadirkan orang tua sebagai guru tamu, karena memang itu belum pernah saya lakukan. Begitu. Jadi yang ingin Ibu gali ya lebih jauh lagi adalah bagaimana nanti melibatkan orang tua ya, tentu dalam proses belajar. Jadi kalau menurut Bu Nilu bagaimana itu? Bisa dilakukan atau tidak? Kalau menurut saya mungkin bisa dilakukan ya Bu Rahma, karena ada beberapa materi yang mungkin relevansinya berkaitan dengan kehidupan nyata, erat kaitannya langsung dengan kebermanfaatan murid untuk mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Bisa lebih diperkuat lagi dengan adanya penguatan daripada orang tua itu sendiri, misalkan yang berprofesi sebagai
seorang dokter atau sebagai seorang polisi gitu kan bisa memperkuat lagi jadi materi-materi yang sudah dapatkan di kelas atau di sekolah gitu. Berarti nanti tinggal atur waktunya aja. Ya, jadi manajemen waktunya kita atur. Mungkin juga ada cara lain nggak selain pembelajaran di kelas, Bu Nilu? Kalau menurut saya mungkin ada ya Bu Rahma. Bu Rahma mungkin kita bisa kalau secara langsung mungkin per kelas masing-masing dan per mata pelajaran mungkin agak sulit ya karena orang tua sendiri kan memiliki kesibukan masing-masing. Mungkin salah satu triknya menurut saya kita bisa mendatangkan satu atau dua orang tua atau wali murid sebagai narasumber dalam satu kegiatan yang kita lakukan. Misalkan seperti kemarin saya terinspirasi dari yang pernah dilakukan di sekolah, narasumber yang diambil adalah wali murid sebagai narasumber untuk kegiatan proyek. Ya, jadi siswa-siswa di kelas 7 itu dikumpulkan jadi satu. Jadi bukan per kelas, jadi langsung satu tempat ya, satu lokasi di musola. Kemarin wali murid memberikan istilahnya ilmu ya yang berkaitan dengan bagaimana kegiatan-kegiatan proyek. Luar biasa. Nah, itu adalah suatu hal yang bagus ya sudah diterapkan di sekolah. Artinya berarti itu bisa termasuk ya Bu Rahma ya? Termasuk. Nanti mungkin jika ingin lebih spesifik, Bu Nilu bisa misalnya di pembelajaran tadi. Iya, betul. Luar biasa ya Bu Nilu. Kemudian materi umpan balik apa nih dari dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang telah Ibu Nilu pelajari berdasarkan pemikiran pribadi. Mungkin Bu Nilu jelaskan materi umpan balik ini. Iya. Materi umpan balik dan penilaian sendiri untuk peningkatan kompetensi. Ya, dari asesmen yang sudah diberikan memang sangat mendetail sekali kompetensi-kompetensi yang dinilai dari item-itemnya, kemudian dijabarkan seperti apa. Itu saya belajar bahwa untuk meningkatkan kompetensi diri itu kita harus melakukan berbagai cara gitu. Selain mengembangkan diri kita sendiri, kita juga harus melakukan pengembangan terhadap orang lain. Keterlibatan kita dalam program-program sekolah itu bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kita mulai dari kesadaran diri untuk mengembangkan diri, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana kita bisa mengimbaskan kepada orang lain, kemudian rekan sejawat. Kemudian dalam skup yang lebih luas lagi kita bisa melibatkan pihak luar seperti tadi orang tua, komite dan sebagainya itu dalam program-program di sekolah. Kemudian yang terakhir bagaimana kita bisa menyinkronkan, membuat suatu kesatuan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian unsur di luar sekolah, komunitas di luar sekolah itu untuk mewujudkan suatu program sekolah. Itu kompetensi-kompetensi yang diharapkan muncul gitu Bu dari apa yang sudah saya pelajari di kuesioner umpan balik ini. Jadi kalau saya catat ya ini luar biasa ya Bu Nilu, artinya sudah merangkum semua kompetensi yang ada di dalam umpan balik tersebut. Dimana tadi yang pertama adalah kalau yang saya tulis itu adalah tentang kompetensi diri ya Bu Nilu, dimana di sana tidak hanya berfokus pada kompetensi diri Bu Nilu mengembangkan kompetensi diri, tapi juga bagaimana mengembangkan orang lain ya. Kemudian yang kedua bagaimana mengembangkan orang lain juga, kemudian keterlibatan dalam program-program sekolah ya. Di sana ada pembinaan manajemen sekolah dan pembinaan pengembangan sekolah ya. Kemudian juga bagaimana melibatkan pihak lain ya, misalnya orang tua ya dalam program sekolah. Kemudian bagaimana terus berkolaborasi ya, jadi kolaborasi antara pihak sekolah, misalnya kepala sekolah, rekan guru, maupun dengan pihak di luar sekolah dalam program sekolah. Mensukseskan program jadi sekolah. Ini adalah poin-poin kompetensi yang Ibu Nilu garis bawahi. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah baik Ibu Nilu berkaitan dengan keterlibatan Ibu dalam proses belajar materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya, jadi yang sudah baik kaitannya dengan keterlibatan saya sendiri dalam proses pemberian umpan balik itu sendiri adalah seperti tadi saya sampaikan, tidak ada intervensi Bu Rahma. Jadi saya sama sekali memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk menilai atau memberikan umpan balik pada saya itu berdasarkan apa yang mereka lihat, kan seperti itu. Oke. Berarti yang menurut Bu Nilu sudah baik itu artinya prosesnya apa adanya ya. Jadi tidak ada intervensi. Jadi mereka teman-teman itu diberi keleluasaan bagaimana menilai Ibu Nilu seutuhnya ya. Berdasarkan kompetensi yang sudah ada. Kemudian mungkin ada yang perlu diperbaiki dari proses keterlibatan Ibu Nilu dalam pemberian umpan balik ini. Iya. Jadi
Saya ulang lagi, jadi yang perlu diperbaiki di sini menurut saya pribadi adalah bagaimana mungkin nanti sebelum menyerahkan kuesioner atau angket umpan balik ini, saya bisa menjelaskan dulu hasil refleksi diri saya terkait dengan kompetensi-kompetensi yang sekiranya apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan, supaya nantinya rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah bisa menilai sendiri apakah betul dari refleksi diri saya sendiri itu sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga paling tidak bisa menjadikan mereka acuan atau patokan dalam pengisian ini. Artinya saya tidak mengintervensi, jadi mereka sendiri yang menilai dari hasil refleksi saya. Mungkin seperti itu supaya nanti tidak terjadi suatu hal yang berbeda. Jadi supaya nyambung satu sama lain antara kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Oke, jadi menurut Ibu Niluh ya, jadi yang perlu diperbaiki ke depannya adalah jadi sebelum melakukan umpan balik, karena teman-teman memberikan penilaian umpan balik itu Bu Niluh nanti ingin menjelaskan dulu ya, menjelaskan tentang hasil refleksi diri Ibu Niluh tentang apa yang sudah Ibu Niluh lakukan selama ini dan apa yang belum. Dan mungkin dari sana teman-teman itu bisa menilai ya dan menyesuaikan ya, sehingga sinkron ya penilaiannya. Mungkin di teman-teman bisa menilai juga dengan konteks yang kenyataannya, mungkin sudah melihat apa yang sudah dilakukan Bu Niluh ya, jadi itu bisa menjadi juga ini sebagai sebuah refleksi bersama jadinya Bu Niluh. Ini menurut saya luar biasa ya, seandainya ini bisa dilakukan ya, semoga saja ya bisa dilakukan ke depannya, amin. Kemudian bagaimana keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dan melakukan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak terhadap kompetensi diri Bu Niluh dan juga kematangan pribadi Bu Niluh. Ya. Jadi untuk bagaimana kaitannya pengalaman menerima umpan balik dan melakukan penilaian sendiri terhadap kompetensi guru penggerak ini terhadap kematangan diri, menurut saya sangat berkaitan sekali ya Bu Rahma. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa apabila kita belum memiliki kematangan diri, artinya bagaimana kita sadar terhadap apa yang sudah dinilai atau apa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita menilai itu sebagai sesuatu hal yang negatif, maka kita kecenderungannya akan melihat kekurangan kita dan tidak akan melakukan suatu perubahan. Tetapi kalau kita sudah memiliki kematangan diri yang baik, di mana kita melihat bahwa apa yang sudah diberikan oleh rekan sejawat, umpan balik yang telah diberikan oleh siswa kita, kepala sekolah kita, itu menjadi sesuatu hal yang positif, walaupun misalkan itu di sana poinnya belum dilaksanakan atau mulai dilaksanakan, kita melihat tetap sebagai sesuatu hal yang baik, itu akan membuat kita merasa itu akan dijadikan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Jadi tidak sia-sia pemberian kuesioner itu. Luar biasa. Kalau boleh saya tanya, Bu Niluh sudah belajar tentang berpikir berbasis aset? Belum Bu. Oh iya, nanti di modul 3 ya, modul 3 Ibu Niluh akan belajar tentang asset based thinking. Tapi walaupun belum belajar, ini Bu Niluh seperti sudah memiliki kemampuan itu ya. Jadi Bu Niluh, kalau saya lihat tadi dari apa yang Bu Niluh sampaikan, bahwa Bu Niluh itu artinya ini erat kaitannya dengan kematangan pribadi. Jadi Bu Niluh bilang bahwa ketika berpikir bahwa hanya pada kekurangan saja, mungkin nanti itu kan jadi negatif ya, jadi beban ya, jadi beban. Kemudian sehingga bagaimana itu masukan itu selalu dinilai dari yang positif ya. Itu adalah itu namanya asset based thinking. Kita selalu berpikir berbasis aset, berbasis pada hal-hal yang positif. Kita tidak berpikir pada kekurangan, tapi kita fokus pada kelebihan yang kita miliki ya. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah menguatkan, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita tidak fokus dengan kekurangan, tapi bagaimana kita fokus dengan kelebihan. Karena kalau kita berpikir selalu kekurangan, mungkin kita tidak akan maju-maju ya, dan itu menjadi sia-sia. Jadi kita selalu berpikir selalu positif. Apapun yang disampaikan teman sebagai umpan balik itu adalah merupakan sebuah hal yang positif bagi kita untuk peningkatan diri ke depan. Luar biasa ya, Ibu. Kemudian bagaimana kita akan membuat keterhubungan Ibu Niluh? Mungkin ada pengalaman Ibu Niluh di masa lalu terkait materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini sebelum Ibu Niluh mempelajarinya di program guru penggerak. Untuk pengalaman terkait dengan pemberian umpan balik, jadi sebelum saya belajar atau mengikuti program guru penggerak ini, tadinya pemberian umpan balik itu biasanya ketika saya ingin merencanakan suatu kegiatan atau program, biasanya menerima masukan langsung dari rekan sejawat, atau mungkin ketika saya disupervisi oleh pengawas, kemudian oleh rekan sejawat sebagai tim supervisor, saya langsung diberikan masukan-masukan. Setelah itu
tidak mendetail seperti ini. Kalau di sini yang saya lihat kuesioner umpan balik yang diberikan itu adalah bagaimana detail sekali setiap kompetensi itu kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh guru penggerak itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang baru lagi menurut saya, pemberian umpan balik yang seperti ini. Jadi menurut Bu Niluh ini walaupun pernah sih punya pengalaman, tapi pengalamannya itu adalah ketika menerima umpan balik saat supervisi ya, baik di supervisi oleh kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat. Dan penilaian pun itu umpan baliknya secara langsung ya, dan tidak mentil ya. Nah sekarang ini adalah pengalaman baru ketika mendapatkan hasil survei, itu kan detail sekali setiap kompetensinya, itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggeraknya ya. Luar biasa Bu Niluh. Kemudian bagaimana rencana Ibu Niluh ke depan terkait yang Ibu terapkan ya, bagaimana rencana Ibu menerapkan tentang materi umpan balik ini sebagai apa ya, tentang kompetensi guru penggerak ini ke depannya, rencana Ibu ke depannya untuk menerapkan materi umpan balik. Iya. Baik. Jadi kemarin setelah saya menganalisis hasil umpan balik baik itu dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan siswa, itu saya bisa menarik suatu benang merah, menarik suatu kesimpulan bahwa bagian atau poin-poin yang perlu saya, kompetensi-kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu saya catat. Kemudian setelah saya catat bagian-bagian yang kurang itu, saya merefleksi diri, kira-kira memang belum saya lakukan, atau kalau saya sudah lakukan kira-kira kekurangannya di mana. Kemudian rencana selanjutnya setelah saya mencatat bagian-bagian kekurangan itu adalah saya menyusun suatu rencana perbaikan. Kira-kira rencana perbaikan itu misalkan dari poin yang belum muncul minimal bisa menjadi mulai saya lakukan, atau yang baru mulai saya lakukan bisa bergerak ke arah ke konsisten. Jadi intinya adalah yang pertama mencatat bagian yang kurang, kemudian merencanakan untuk tindak lanjut perbaikannya. Begitu Bro. Jadi luar biasa ya rencananya dulu ke depannya ya untuk menerapkan masukan-masukan dari rekan-rekan ya terkait umpan balik itu. Jadi yang pertama adalah mencatat apa kekurangan-kekurangan Ibu Niluh ya. Tentu saja kelebihan-kelebihannya itu akan terus konsisten, terus dipraktikkan. Kemudian yang kedua itu adalah membuat rencana perbaikan ya. Rencana perbaikan mungkin poin-poinnya apa yang perlu direncanakan ya untuk bisa meningkatkan kompetensi yang kurang. Kemudian kompetensi yang sudah baik itu terus dipertahankan ke depannya dan kemudian bisa ditingkatkan. Kemudian yang penting adalah konsistensi ya, terutama untuk mempertahankan supaya kompetensi sudah baik itu tetap konsisten dilakukan ya. Kemudian selanjutnya bagaimana hubungan materi dengan umpan balik penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini dengan praktek baik dari materi sebelumnya? Iya. Jadi kalau menurut saya hubungan antara pemberian materi umpan balik dan penilaian diri terhadap kompetensi ini sangat berkaitan erat dengan praktek baik, yaitu melakukan kolaborasi, ya, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid. Karena bagaimanapun dalam proses kalau kita tidak melakukan kolaborasi yang baik, kita tidak melakukan komunikasi yang baik, rekan-rekan sejawat mungkin agak sungkan untuk mengisi penilaian kita, atau mungkin kalau kita tidak menjalin hubungan atau komunikasi yang baik, mereka tidak akan bisa menilai kita apa yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu, lebih kepada kolaborasi. Jadi ya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Niluh bahwa ketika memberikan umpan balik sekarang itu tentu berkaitan sekali dengan praktek-praktek yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, misalnya menjalin komunikasi dengan rekan-rekan dan tentu saja menjalin hubungan yang baik ya dengan rekan-rekan, sehingga ketika Ibu Niluh artinya membutuhkan umpan balik dari rekan, Ibu Niluh tidak akan sungkan ya, karena teman-teman juga oh iya mari akan siap membantu ya, karena sebelumnya sudah menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir ya dari sesi ini Bu Niluh, apa materi lain terkait materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang Ibu pelajari mungkin dari sumber lain ya di luar program guru penggerak, ada nggak? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin kalau saya kaitkan ya materi umpan balik ini mungkin berkaitan erat dengan modul yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu modul 2.3 tentang coaching. Ya, jadi di sini saya lihat pemberian umpan balik bagaimana nantinya khususnya rekan sejawat terutama yang ditugaskan sebagai tim supervisi sekolah itu bisa menerapkan proses coaching dalam pemberian umpan baliknya, sehingga tidak ada judgement, tidak ada perasaan-perasaan yang akan membuat
seorang yang dinilai itu merasakan kekurangan atau kekecewaan, justru akan menemukan solusi sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Rahma. Jadi saya bisa melihat bahwa di sini Bu Nilu itu mengaitkan tentang materi umpan balik ini dengan modul 2.3 ya, tentang coaching, di mana nanti Ibu Nilu mengharapkan di dalam supervisi nanti, jadi pemberian umpan balik itu akan seperti coaching ini, sehingga tidak apa ya, seperti judgement ya, atau menilai kekurangan, tapi lebih pada si coachnya atau orang yang disupervisi nantinya itu akan merasa diberdayakan ya, dan juga merasa dia solusinya dari dia ya, mendapat apa ya, pencerahan atau peningkatan kompetensi tanpa ada judgement ya. Luar biasa ya Bu Nilu. Nah, ini sudah pintar ya materi coaching. Kemudian selanjutnya Bu Nilu, kita beranjak ke sesi 1.3, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Iya, sudah. Oke, berarti sudah ya. Kemudian kalau bisa dijelaskan Bu Nilu, apa saja yang Ibu sudah pelajari pada modul tersebut? Ya, jadi yang sudah saya pelajari di modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Ternyata di sini selain kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang kaitan erat dengan materi atau proses pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari, ternyata di sini sangat dibutuhkan suatu emosi, bagaimana membuat anak-anak itu memiliki kompetensi 5 kompetensi dalam kompetensi sosial emosional yang diharapkan muncul pada anak gitu ya. Yang dimana sebelum saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional ini, saya merasa bahwa wah, ini tidak akan menjadi fokus di kelas. Bahkan saya tidak berpikir bahwa itu akan diintegrasikan dalam RPP itu, Bu Rahma. Artinya saya berpikir bahwa nanti kemampuan sosial emosional anak ini bisa berkembang sesuai dengan tahap usianya gitu. Sebelumnya saya berpikir seperti itu. Ternyata setelah belajar modul 2.2 saya pemikiran saya itu berubah. Ternyata kompetensi anak-anak itu, kompetensi sosial emosional anak itu bisa dilatih dari sekarang gitu. Jadi kompetensi yang di sini saya maksud adalah kompetensi kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan bagaimana mereka bisa mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu, Bu Rahma. Luar biasa ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Bu Nilu sudah hafal nih materinya ya, modul 2.2 ya. Jadi tapi di sini lebih pada kesadaran bahwa ternyata pembelajaran sosial emosional itu penting sekali. Iya, jadi sekali. Penting dari sekarang dilakukan. Jadi seperti tadi Bu Nilu yang awalnya menilai itu nanti sesuai kematangan usia, kemudian berubah ketika belajar modul ini, bahwa ternyata harus bisa dilatih dari sekarang, dan itu bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas ya. Jadi 5 kompetensi yang tadi Bu Nilu maksudkan adalah tentang kompetensi kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian berelasi ya, kemampuan berelasi, kemudian kesadaran sosial ya tadi ya. Iya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Bu Nilu, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional? Iya. Jadi saya sudah merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini di kelas ya. Kemarin saya sudah mencoba merancang RPP-nya, termasuk mengintegrasikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau bisa seperti apa perencanaannya yang sudah Ibu Nilu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa perencanaan pembelajaran sosial emosional ini yang akan Ibu Nilu terapkan di kelas? Ya. Jadi yang pertama, yang sudah saya rancang di RPP saya, kebetulan KSE yang ingin saya terapkan ini dalam bentuk integrasi di rancangan pembelajaran, di mana saya mengambil materi adalah tentang aritmatika sosial, di mana untuk di awal pembelajaran atau pra pembelajaran sebelum anak-anak memulai pembelajaran ya, masuk kelas, saya ingin menempelkan roda emosi pelucik itu, Bu Rahma. Jadi anak-anak menempelkan apa yang dia rasakan pada saat itu sebelum masuk kelas. Apakah mereka merasa senang, apa mereka merasa sedih, atau merasa kecewa dan sebagainya, ditempelkan masing-masing. Jadi kenapa saya melakukan hal itu? Saya ingin membuat mereka sadaran diri ya. Jadi kesadaran diri apa yang sedang mereka rasakan pada saat sebelum memulai pembelajaran gitu. Kemudian selanjutnya dari roda emosi itu saya ingin mengajak mereka melakukan latihan stop ya, latihan stop. Mungkin sekiranya ada anak-anak yang merasa sedih pada saat itu atau kecewa. Jadi hal-hal yang bisa mempengaruhi atau mengganggu pikiran mereka
sebelum belajar itu mungkin bisa dinetralisir melalui kegiatan stop. Nah, itu dia pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti, karena di kegiatan inti di sini saya ingin melaksanakan pembelajaran berkelompok ya, berdiferensiasi juga dengan melaksanakan pembelajaran berkelompok. Untuk manajemen diri, bagaimana mereka bisa mengatur diri, mengatur waktu mereka, berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian termasuk juga kesadaran sosial, mereka bisa berempati dengan rekan-rekan satu kelompoknya, bisa merasakan apa yang mereka rasakan, kemudian bisa menghargai pendapat temannya. Kemudian keterampilan berelasi. Jadi keterampilan berelasi di sini ya mereka bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Termasuk yang terakhir adalah di kegiatan akhir saya akan memberikan berupa penutupnya adalah latihan individu yang mereka harus kerjakan sendiri dan langsung dikumpulkan. Di sini saya rasa masuk kepada kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya mereka sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi itu, jadi mereka bisa pertanggungjawabkan. Artinya di sini saya berusaha mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional yang ada. Jadi luar biasa ya. Jadi apa perencanaan yang sudah Ibu Niluh rencanakan ini di RPP Bu Niluh. Di sini adalah RPP terintegrasi dengan RPP berdiferensiasi terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional ya. Di mana dalam kegiatan pendahuluan nanti Bu Niluh akan ada roda emosi ya, emosi platching ya. Di mana di situ nanti di sini fokusnya adalah kesadaran diri murid ya, bisa mengetahui emosinya masing-masing. Kemudian Ibu Niluh akan juga melakukan teknik stop ya, untuk bisa mengetahui dan menyelaraskan emosi anak-anak itu di pendahulunya. Kemudian nanti kegiatan inti Ibu Niluh akan membentuk kelompok ya, di mana anak berkelompok. Di situ nanti ada kompetensi sosial emosional juga yang dikembangkan, misalnya kesadaran diri juga ya, kemudian kesadaran sosial ya, di mana bisa merasakan empati dengan rekan-rekan ya rekan-rekan yang berbeda tentu saja. Kemudian ada juga nanti mereka akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil daripada diskusi kelompok mereka. Itu sudah menunjukkan kompetensi sosial emosional juga, yaitu kemudian nanti yang terakhir adalah manajemen diri, yaitu ketika mengkomunikasikan hasil ya Bu Niluh ya. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak itu nanti di sesi penutup itu akan melakukan latihan dari di mana itu adalah juga ada kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, yaitu bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Berarti Bu Niluh ini sudah akan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional ini. Luar biasa Bu Niluh. Semoga pembelajarannya itu luar biasa ya, dan anak-anak juga artinya senang ya. Senang dan bisa menerima. Kemudian apa harapan dari Ibu Niluh ya setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu Niluh ampu? Mungkin Ibu Niluh ini kan merencanakan, tapi ada juga yang Ibu sudah terapkan. Nah, itu bagaimana harapan Ibu Niluh? Ya, jadi begini ya Bu Rahma ya. Jadi harapan saya setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas adalah, karena memang di sini adalah fokusnya adalah bagaimana melatih atau mengembangkan kompetensi sosial emosional pada murid. Tetapi selain itu saya juga sebagai guru belajar dalam proses ini Bu Rahma. Jadi karena kompetensi sosial emosional ini kita sebagai seorang guru itu belajar juga gitu. Selain membelajarkan kepada anak-anak, belajar secara pribadi juga. Diharapkan nanti anak-anak saya itu setelah saya menerapkan setelah saya konsisten menerapkan pembelajaran berintegrasi, diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, mereka bisa memiliki kompetensi-kompetensi yang saya harapkan muncul seperti tadi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu bisa mereka miliki lebih baik lagi dari sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi kalau saya garis bawahi bahwa harapan kedepannya ini adalah walaupun ini adalah pembelajaran untuk anak-anak, tapi Ibu Niluh merasa itu adalah sebagai proses belajar juga buat Ibu Niluh, karena di samping anak belajar juga Ibu juga belajar tentang kompetensi sosial emosional ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa Ibu Niluh berharap bahwa anak-anak itu memiliki 5 kompetensi sosial emosional ini dan lebih baik lagi ya ke depannya dengan Ibu semakin konsisten menerapkan kompetensi sosial emosional ini dalam pembelajaran. Luar biasa ya. Jadi kita sudah merefleksikan tentang pembelajaran sosial emosional. Sekarang kita di hampir penghujung ya Bu Niluh ya, tentang refleksi keterlaksanaan tahapan Bagja ya. Keterlaksanaan tahapan Bagja. Kan Bu Niluh sudah membuat Bagja ini di modul
di modul 1.3. Iya, oke. Sekarang kita merefleksikan ya Bu Nilu. Kemarin kan sudah di Lokakarya Ibu Nilu sudah mempresentasikan ke rekan-rekan ya terkait dengan Bagja ini ya, tentang visi Ibu Nilu sebagai pendidik dan juga tahapan Bagja yang Ibu buat. Nah, sekarang kita merefleksikan kembali karena ini Bagja ini adalah merupakan alur yang penting yang harus kita buat ketika membuat sebuah prakarsa perubahan. Yang pertama, apa pengalaman atau materi pembelajaran baru yang Ibu Nilu dapatkan dari materi tahapan Bagja ini? Ya. Jadi pengalaman atau materi baru yang saya peroleh dari materi tahapan Bagja, karena memang istilah paradigma Bagja ini baru saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Ini menjadi sesuatu hal yang baru sekali, di mana dalam yang saya pelajari di sini adalah sebelum kita melakukan suatu prakarsa perubahan atau kita menyusun suatu program, itu kita diharapkan bisa melakukan melalui pendekatan paradigma inquiry apresiatif, atau kita mengambil potensi positif atau kekuatan positif yang ada dalam diri kita atau kelompok atau komunitas kita melalui tahapan Bagja itu sendiri. Begitu Bu Rahma. Jadi pembelajaran baru yaitu bahwa ini termasuk pengalaman baru ya, juga belajar baru. Jadi bagaimanapun setiap artinya membuat sebuah prakarsa perubahan itu diperlukan sebuah paradigma, yaitu salah satu paradigmanya adalah inquiry apresiatif, dan itu adalah menggunakan tahapan Bagja. Kemudian bagaimana emosi yang Ibu rasakan ya, Ibu Nilu rasakan terkait implementasi atau pengalaman belajar tentang materi Bagja? Ya. Jadi untuk emosi yang saya rasakan adalah tentu saja saya merasa sangat senang sekali Bu Rahma ya. Ini materi baru, pengalaman baru, dan sangat luar biasa kebermanfaatannya Bagja ini, di mana kita diharapkan bisa membuat tahapan-tahapan secara rinci, secara terstruktur sebagai bahan nantinya kita untuk persiapan melaksanakan suatu rancangan kegiatan atau program. Sehingga dari tahapan Bagja yang sudah kita susun itu, kita bisa melakukan proses refleksi untuk perbaikan dalam perencanaan program-program berikutnya. Kalau menurut saya sangat senang sekali belajar untuk tahapan Bagja ini. Jadi emosi yang Ibu rasakan sangat senang ya, ini adalah pembelajaran baru buat Ibu, materi baru, kemudian pengetahuan baru, dan juga ini kebermanfaatan ya Ibu garis bawahi ya, bahwa sangat bermanfaat sekali tahapannya, apalagi ini sangat penting nanti Ibu gunakan untuk membuat sebuah persiapan membuat sebuah program atau merencanakan sebuah program. Dan tidak hanya itu ya, ini ketika sudah dibuat ini nanti bisa menjadi refleksi ya bagi Ibu Nilu ketika akan membuat program-program selanjutnya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga Bu Nilu, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan Ibu Nilu dalam proses pembuatan Bagja? Ya. Kalau menurut saya yang sudah baik di sini adalah bagaimana saya sudah mulai belajar ketika saya merencanakan sesuatu yang ingin saya terapkan, misalkan dalam ruang lingkup yang kecil, misalkan di kelas. Seperti kemarin saya prakarsa perubahannya adalah ingin meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi di sana saya tidak langsung, biasanya kan sebelum mempelajari Bagja ini saya langsung saja menyiapkan instrumennya, kemudian langsung eksekusi gitu. Tetapi setelah saya mempelajari Bagja ini, saya buat dulu tahapan-tahapan Bagjanya, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Dan yang satu lagi di sini yang paling signifikan yang saya lihat adalah di sini kalau sebelumnya kita tidak pernah gali mimpi itu. Jadi gali mimpi itu adalah hal yang baru menurut saya, yang luar biasa sekali. Jadi sebelumnya kalau kita merencanakan program, kecenderungannya kita tidak pernah mengangan-angankan sesuatu yang terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau di sini berarti di sini kita dari tahapan Bagja ini kita diminta menjadi seorang yang optimis gitu ya. Diminta menjadi orang yang optimis dengan dengan apa yang sudah kita rencanakan itu bisa menghasilkan seperti apa yang impian kita. Jadi secara tidak langsung membuat kita menjadi termotivasi dengan adanya poin G atau gali mimpi itu, Bu Rahma. Luar biasa ya, briliansi apa pikirannya Bu Nilu tentang apa yang sudah baik yang berkaitan dengan tahapan Bagja. Jadi menurut Bu Nilu bahwa yang sudah baik itu adalah mulai belajar ya, mulai belajar dan sudah artinya bisa berhasil membuat tahapan Bagja. Di mana di modul Ibu Nilu sudah membuat tentang
bagaimana meningkatkan kompetensi siswa ya bernalar kritis ya dalam pelajaran matematika. Nah, itu menjadi sebuah prakarsa perubahan Bu Nilu yang sudah Ibu Nilu terapkan dalam membuat alurnya di Bagja. Kemudian dari sana kalau dulu kan Ibu misalnya membuat program langsung aja dibuat rancangannya, maksudnya langsung aja dibuat rencananya langsung eksekusi. Jadi sekarang itu harus membuat bagjanya dulu. Nah, terutama yang menarik menurut Ibu Nilu adalah gali mimpi. Karena memang kalau membuat program tidak pernah dulu mengangankan kayak gimana, visi ke depan tuh kayak gimana, murid kayak gimana, itu tidak pernah dilakukan. Tapi ini yang menarik ini di Bagja ini adalah gali mimpinya, dimana kita itu dituntut untuk bersikap optimis ya, apa harapan-harapan yang ingin kita raih ya terhadap program tersebut, berpikir optimis, visioner, sehingga nanti lebih termotivasi lagi untuk mencapai tujuan. Wah, luar biasa ya Bu Nilu. Kemudian mungkin ada yang perlu diperbaiki ya terkait dengan keterlibatan Ibu dalam proses pembuatan Bagja. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki Bu Rahma, karena ini adalah materi yang baru dan saya juga baru belajar, baru mencoba untuk membuat tahapan Bagja ini ketika saya berpikir untuk melaksanakan suatu tindakan. Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah saya garis bawahi mungkin konsistensi saya ya, supaya saya lebih konsisten lagi ketika saya memikirkan suatu program baru. Mungkin saya belum lanjut ke skop yang besar, rancangan-rancangan program kecil saja yang saya mulai dari kelas itu saya akan usahakan untuk membuat tahapan Bagjanya. Mungkin itu yang perlu diperbaiki. Luar biasa ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah konsistensi diri. Nah, untuk berlatih lagi membuat membuat program-program, misalnya program kecil aja di kelas itu langsung dibuat Bagjanya, sehingga nanti Bu Nilu lebih ahli lagi ya dalam membuat Bagja, sehingga lebih fleksibel rasanya, kemudian lebih mudah ya buat Bu Nilu. Luar biasa, semoga terus konsisten ya Bu Nilu untuk menerapkan Bagja ini. Kemudian bagaimana keterkaitan pengalaman materi tahapan Bagja terhadap kompetensi dan kematangan pribadi Bu Nilu? Ya, untuk pengalaman tahapan Bagja terhadap kompetensi dan kematangan diri, tentunya di sini untuk mempelajari Bagja ini memang kita butuh sangat kematangan diri Bu Rahma ya. Kematangan diri yang saya maksud di sini adalah bagaimana kesabaran kita, karena kalau mungkin orang yang pertama kali melihat tahapan Bagja ini adalah sesuatu hal yang ribet, sesuatu hal yang rumit gitu ya. Jadi di sini sangat dibutuhkan bahwa dengan kita berpikir sadar bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk kedepannya, sangat dibutuhkan kematangan diri di sini, terutama kesadaran diri bahwa Bagja ini adalah suatu proses yang penting, suatu proses yang sangat bermanfaat nantinya untuk kita melakukan refleksi ketika merancang program-program berkelanjutan. Jadi kesimpulan saya adalah sangat dibutuhkan kematangan diri dalam menerima materi tahapan Bagja ini. Berarti yang saya bisa tangkap ya dari tadi penjelasan yang Bu Nilu bahwa sangat dibutuhkan ya kematangan diri dalam dalam membuat tahapan Bagja di sini ya, terutama itu adalah kalau kesadaran diri ya, kesadaran diri bahwa dan kesabaran ya. Mungkin kalau orang lain yang agak ribet melihatnya karena banyak sekali tahapannya, tapi kalau kita melihat kebermanfaatannya dan esensi daripada program Bagja itu sendiri, terutama nanti ketika kita akan melakukan refleksi ke depannya terhadap program yang dibuat, nah itu luar biasa ya manfaatnya, sehingga itu kalau saya bisa lihat berarti kematangan pribadi itu akan semakin meningkat dengan kita membuat Bagja ya dulu ya. Luar biasa, semoga terus ditingkatkan ya sehingga bisa meningkatkan kompetensi diri Bu Nilu juga dan juga kematangan pribadi Bu Nilu. Kemudian apa pertanyaan kritis ya yang bisa Bu Nilu sampaikan nih yang berhubungan dengan konsep materi Bagja yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Ya, mungkin yang saya ingin tanyakan di sini adalah di tahapan Bagja itu sendiri kan awalnya saya berpikir tahapan Bagja B buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Saya berpikir bahwa membuat pertanyaan itu hanya di poin B saja Bu Rahma. Itu awal pemikiran saya gitu ya, buat pertanyaan. Ternyata di setiap tahapan Bagja itu sendiri kita harus merancang suatu pertanyaan yang kita akan jadikan sebagai suatu patokan untuk menyusun suatu penyelidikan terhadap suatu tindakan gitu Bu Rahma. Jadi bagaimana nih kira-kira, pertanyaan kritis saya adalah bagaimana nih kira-kira menyingkronkan antara pertanyaan di tiap-tiap tahapan Bagja itu dengan tindakan penyelidikannya. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan kritis yaitu bagaimana mensinkronkan
antara pertanyaan-pertanyaan di setiap tahapan bagja itu dengan tindakan yang dilakukan. Jadi tadi sebelumnya Bu Nilu merasa bahwa dibuat pertanyaan aja tempat orang buat pertanyaan yang gitu pada tahap bagja. Jadi ternyata itu harus dibuat pertanyaan pada setiap tahapannya. Nah kalau saya balik bertanya nih ke Bu Nilu, nah kira-kira bagaimana nih menurut Bu Nilu nih ya, bagaimana supaya sinkron antara pertanyaan dengan tindakan? Menurut Bu Nilu kayak gimana? Kalau menurut saya di sini dibutuhkan pengalaman sih sebenarnya Bu Rahma ya. Iya, pengalaman mungkin ya, lebih kepada pengalaman karena untuk merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan itu kita harus lebih banyak belajar lagi. Di LMS saya lihat sudah ada beberapa contoh penyusunan tahapan bagja. Mungkin kalau kita lebih banyak belajar, kita lebih konsisten lagi, kita melihat ada pola-pola keteraturan untuk pertanyaannya. Mungkin seperti itu ya Bu Rahma. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nilu ya. Jadi pada dasarnya coachingnya adalah sebenarnya belajar lagi ya. Jadi pada awalnya emang agak ribet ya, itu banyak pertanyaan dan apa tindakannya dan bingung ya. Karena di setiap tahapan itu ada pertanyaan yang harus kita buat dan juga apa tindakan yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi Bu Nilu tadi sudah menjawab ya bahwa sepertinya ya untuk melakukan itu adalah dengan banyak belajar dan banyak praktek-praktek lagi nih, sehingga nanti lebih lebih lihai gitu ya dalam membuatnya dan lebih bisa mensinkronkan dan lebih fleksibel gitu ya, mungkin tidak kaku nanti dalam membuat tahapan bagjanya. Jadi semakin terbiasa, semakin sering latihan, jadi nanti semakin mahir dan terampil. Semoga ya bisa terus. Semoga Bu Rahma. Kemudian apa materi, mungkin Bu Nilu bisa sebutkan materi tahapan bagja yang Ibu pelajari berdasarkan pemikiran pribadi Bu Nilu? Jadi di sini saya merangkum sedikit apa yang sudah saya pelajari melalui tahapan bagja. Jadi di awal untuk melakukan suatu prakarsa perubahan atau kita mau menyusun program, itu awalannya itu adalah kita menggali potensi positif dulu yang kira-kira bisa kita lakukan. Itu kita akan tuangkan ke dalam buat pertanyaan. Jadi poin dibuat pertanyaan itu adalah sebagai langkah awal kita untuk melangkah. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan untuk menuju ke prakarsa perubahan. Jadi setelah kita membuat pertanyaan, barulah kita tuangkan dengan langkah selanjutnya ambil pelajaran. Kalau diambil pelajaran di sini kita artinya mencari referensi. Mencari referensi dari orang-orang, literatur-literatur yang sudah berhasil menerapkan model atau metode yang ingin kita terapkan. Sedangkan di gali mimpi itu adalah terkait dengan impian kita ya. Jadi impian kita apa setelah program yang kita rencanakan itu. Kemudian dijabarkan rencana adalah hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan. Hal-hal apa saja yang mendukung kita untuk melaksanakan program yang akan kita buat, dan di terakhir adalah atur eksekusi. Itu adalah siapa yang bisa membantu kita, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian hal-hal rinci terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Seperti itu. Jadi ini Bu Nilu sudah artinya sudah mahir ya di sini. Jadi sudah mengetahui banyak bahwa jadi untuk melakukan sebuah prakarsa perubahan, jadi Ibu Nilu menggarisbawahi bahwa pentingnya itu adalah membuat sebuah menggali sebuah potensi positif ya dari diri Bu Nilu. Kemudian apa hal-hal yang perlu nanti harus diprakarsai ya, sehingga nanti akan dijabarkan dalam tahapan bagja. Kemudian inti pertama adalah nanti membuat pertanyaan, itu adalah langkah utamanya, di mana itu adalah inisiasi ya, awalnya buat pertanyaannya, di tahapan buat pertanyaan apa yang akan dilakukan ya intinya. Kemudian yang kedua, mengambil pelajaran mungkin dari referensi orang-orang atau sumber-sumber yang sudah berhasil menerapkan inisiasi yang Ibu ingin lakukan. Kemudian di gali mimpi, Ibu itu lebih menjabarkan pada impian-impian yang ingin diraih ya terkait dengan program yang akan dibuat. Kemudian dijabarkan rencana nanti terkait dengan apa yang akan dilakukan ya. Kemudian yang paling detail lagi diatur eksekusi, itu terkait rincinya adalah tentang aksi nyata dari kegiatan itu ya, misalnya siapa yang terlibat, kemudian kapan waktunya ya, dan siapa yang bertanggung jawab sampai evaluasi. Luar biasa Bu Nilu. Kemudian selanjutnya apa yang sudah baik ya berkaitan dengan keterlibatan Ibu dalam proses belajar tahapan bagja. Jadi yang sudah baik menurut saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Rahma, saya sudah memulai ya, memulai dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian prakarsa perubahan, paradigma inquiry apresiatif ini. Saya sudah mulai mencoba untuk menuangkan
ketika saya merancang suatu kegiatan atau program itu kita buat dulu dalam bentuk tahapan bagjanya. Oke, jadi ini sebenarnya sudah tadi dijelaskan juga ya tadi di awal itu bahwa yang sudah baik adalah bahwa ibu sudah menerapkan ini ya, jadi sudah belajar bagja dan sudah menerapkannya. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin singkat saja karena tadi sudah dijelaskan di awal juga. Yang perlu diperbaiki tadi Bu Rahma ya, konsistensi kayaknya. Oke. Konsistensi dalam terus kita konsisten. Jadi setiap pemikiran-pemikiran yang kita rencanakan untuk suatu perubahan atau rencana itu kita tuangkan dulu dalam bentuk kanvas bagja. Jadi karena tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa yang perlu diperbaiki ke depannya adalah konsistensi diri terutama dalam hal menerapkan ya dan praktikkan bagja terus ya. Nanti setiap program nanti akan dibuat bagjanya. Kemudian implementasinya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterkaitan antara pengalaman belajar materi bagja dengan kompetensi dan kematangan pribadi. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkat aja nggak? Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa sangat dibutuhkan kematangan diri, terutama kesabaran dan kesadaran diri Bu Rahma dalam belajar tahapan bagja ini. Karena kalau misalkan kita di awal melihat tahapan bagja ini pasti kita menilainya sebagai sesuatu hal yang sulit gitu ya. Tetapi ketika kita sudah memiliki kematangan diri yang baik, tentu kita tidak akan melihat itu sebagai sisi yang sulit, tetapi kita akan melihat itu sebagai sisi yang positif, di mana kita lihat nilai baiknya adalah kebermanfaatannya, bahwa tahapan bagja ini memang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi luar biasa. Jadi yang memang dalam membuat tahapan bagja ini diperlukan kematangan pribadi yang sangat luar biasa ya, sangat tinggi ya, kematangan diri. Kalau tidak, tentu kita akan merasa ini sebuah hal yang sulit. Tapi kalau sudah matang dan ini kita butuh dengan program ini, maksudnya dengan tahapan bagja ini, dalam membuat program pasti kita akan mau melakukannya ya, atau mau menggunakan tahapan bagja. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, dulu membuat keterhubungan. Bagaimana pengalaman Ibu Niluh ya yang terkait dengan materi tahapan bagja sebelum mempelajarinya di program guru penggerak? Ada nggak pengalamannya? Iya, menurut saya Bu Rahma, karena memang materi bagja ini baru saya dapatkan di PGP ini sendiri, jadi ini adalah merupakan materi baru, ya. Materi yang sangat baru, di mana untuk sebelumnya saya belum pernah belajar tentang bagaimana menyusun suatu program dengan sangat detail sekali menurut saya nih. Kalau yang kemarin ketika ada rencana program, kita buat rencananya mungkin lebih ke jabarkan rencana itu langsung kita eksekusi gitu. Kalau ini mulai dari langkah awal, apa ya, potensi positif apa yang kita bisa gali dari dalam diri kita. Jadi ini adalah pengalaman baru ya, dari materi baru juga ya buat Bu Niluh, karena kalau dari pengalaman sebelumnya itu ketika membuat program palingan mulai dari jabarkan rencana ya, kalau bisa bisa disebut jabarkan rencana, itu langsung jabarkan rencana dan langsung action ya. Jadi dengan ini itu lebih detail ya, dari buat pertanyaan, jadi kemudian sampai proses-proses yang selanjutnya. Kemudian sekarang bagaimana rencana Ibu Niluh untuk menerapkan materi tahapan bagja ke depannya? Iya. Jadi untuk rencana saya ke depannya adalah mungkin nanti di setiap proses saya memikirkan suatu rencana itu akan coba saya tuangkan ke dalam bagja, lebih konsisten lagi intinya Bu Rahma. Mungkin kalau yang kemarin baru 1-2 rencana yang baru bisa diterapkan, mungkin nanti setiap ada perubahan yang ingin saya lakukan itu saya tuangkan dulu supaya lebih fasih lagi untuk membuat bagja itu sendiri. Jadi luar biasa ya rencananya. Semoga artinya ini bisa menjawab ya tadi bahwa konsistensi. Jadi nanti Ibu Niluh kalau kemarin kan sudah membuat bagja ya 1-2 program, nanti selanjutnya Ibu Niluh akan menerapkan bagja lagi untuk misalnya ada prakasa perubahan yang ingin Ibu Niluh terapkan di sekolah, nanti Ibu Niluh akan membuatnya dengan menggunakan modul bagja ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan materi tahapan bagja ini dengan praktek baik materi sebelumnya? Ya, jadi menurut saya tahapan bagja ini kan karena merupakan bagian daripada pendekatan paradigma inquiry apresiatif, di mana pendekatan paradigma inquiry apresiatif itu adalah menekankan pada penggalian potensi positif yang ada dalam diri kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita. Jadi praktik baik yang berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lingkungan kita, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan murid kita, sehingga proses-proses rancangan yang kita buat dalam tahapan bagja ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau bisa Bu Niluh jabarkan ya bahwa tadi jadi praktek
tentang inquiry tentang Bagja ini sangat berkaitan sekali dengan praktik baik yang materi sebelumnya, dimana kan Bagja ini adalah intinya adalah tentang inquiry apresiatif tadi ya, bagaimana menggali potensi positif dari lingkungan sekolah, rekan guru dan komunitas yang ada di sekolah. Kemudian jadi intinya itu keterhubungannya adalah kolaborasi. Ya. Jadi dengan menjalin kolaborasi yang baik, maka program-program yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa materi lainnya terkait materi tahapan Bagja dengan yang sudah Ibu pelajari dari sumber lain di luar modul program guru penggerak? Mungkin ada. Ya, kalau yang saya lihat di sini tahapan Bagja ini karena baru saya pelajari di guru penggerak ini ya, di program pendidikan guru penggerak ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggali potensi diri kalau menurut saya Bu Rahma. Ya, menggali potensi diri, melihat sisi-sisi positif saja. Jangan terfokus pada kekurangan atau hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Oke. Jadi kalau bisa Ibu Nulu kaitkan ya, jadi kalau karena ini kan baru ya, jadi Ibu Nulu belum mempelajarinya dari sumber lain. Tapi kalau bisa Ibu Nulu kaitkan, jadi intinya di Bagja ini adalah bagaimana menggali potensi positif ya, dan terus berpikir positif dan tidak berfokus pada kekurangan ya, luar biasa. Akhirnya Bu Nulu, kita sudah berada di akhir pendampingan kita, ya ini kita sekarang refleksi proses pendampingan kita ya. Jadi ini tadi sudah berat-berat ya kita pelajari tentang Bagja dan refleksi umpan balik. Sekarang ini kita akan merefleksikan apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu Nulu dapatkan dari proses pendampingan ketiga kita kali ini. Ya, jadi proses pembelajaran yang saya peroleh selama pendampingan ketiga ini, selain ide barunya adalah menuangkan Bu Rahma, merekam kami ya. Jadi kami jadi lebih fasih lagi untuk belajar berpendapat kalau menurut saya ya. Misalkan tadinya yang terbiasa menuangkan dalam bentuk tulisan, sekarang lebih fasih lagi untuk kami berbicara, karena kemampuan berkomunikasi ini sangat penting nantinya. Ya. Berarti itu ya? Iya, menurut saya itu sih, melatih kemampuan berkomunikasi. Dari pembelajaran ide baru yang Ibu Nulu dapatkan di pendampingan kedua kali ini adalah bagaimana mengkomunikasikan intinya apa yang sudah ada di benak Bu Nulu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin menulis, sekarang bagaimana mengkomunikasinya secara langsung ya, ketika ditanya langsung bisa mengkomunikasikannya atau bisa berpendapat lagi atau lebih pasti lagi mengkomunikasikan sesuatu ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang sudah baik menurut dari proses pendampingan kita? Ya, mungkin yang sudah baik tadi ya Bu Rahma ya, seperti tadi saya merasa sebagai CGP itu sudah bisa digali kemampuan berkomunikasinya melalui proses perekaman ini gitu ya. Jadi yang tadinya kita mungkin terbiasa menulis, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk belajar mengkomunikasikan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Kemudian itu yang sudah baik ya. Jadi yang sudah baik menurut Bu Nulu adalah jadi bagaimana CGP itu juga dituntut untuk kemampuan berkomunikasi. Jadi tidak hanya menulis apa yang sudah responnya ya, tapi di sini juga diharapkan bisa menuangkan ide-ide itu dalam bentuk lisan ya, secara lisan atau langsung mengkomunikasikannya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dari proses pendampingan? Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kalau menurut saya sudah luar biasa ya proses pendampingan yang sudah dilakukan oleh pengajar praktik. Mungkin nanti di pendampingan berikutnya mungkin kaitannya itu mungkin kita didampingi dalam bentuk actionnya, mungkin nanti ya dalam bentuk aksi nyatanya itu, sehingga proses pemberian umpan balik itu bisa nyata dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang perlu diperbaiki menurut Bu Nulu adalah nanti mungkin bisa pengajar praktik itu bisa mendampingi CGP dalam aksi nyata. Kan nanti masih ada aksi nyata coaching ya, aksi nyata modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Nanti berharapnya bisa didampingi oleh pengajar praktik, insya Allah Bu. Nanti kan di pendampingan individu keempat kita akan mendampingi Ibu dalam implementasi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nanti selanjutnya itu akan ada lagi. Semoga kita terus bisa menjalin kolaborasi ya Bu Nulu. Kemudian yang perlu dipersiapkan nanti ya Bu Nulu, karena ini di akhir sesi, Bu Nulu sudah menyusun RPP berdiferensiasi dan ada kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian itu dirancang 2 jam pelajaran ya Bu Nulu.
Sudah ya? Iya, sudah. Nah, kemudian itu untuk semester 2 ya, materi Iya. semester 2. Ya, kalau bisa materi semester 2 itu ya sesuai dengan bulan Maret ya, jangan di akhir semester Iya, ya, gitu siap. lah. Nanti Siap. karena nanti RPP-nya supervisi itu kan dilaksanakan di sekitar bulan Maret Oh, ya, iya. pendampingan individu 4. Kemudian pendampingannya adalah dengan supervisi berbasis coaching. Iya. Kan sudah di ini kemarinnya di elaborasi pemahaman sudah Iya. ada ya, supervisi berbasis coaching. Nanti kemungkinan nanti aksi nyatanya mungkin begitu ya. Nanti Siap. kita lihat LMS. Jadi itu saja penulu. Jadi kalau saya jadi ini karena terakhir pendampingan individu ketiga sebelum libur ya Bu Nurul Iya. ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan selama proses pendampingan. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaannya, luar biasa Bu Nurul. Kemudian terus semangat ya. Ya, semangat ya karena ini lagi satu modul lagi. Siap. Dan Ibu akan sampai finish. Tinggal menyiapkan bukti nyata gelar karya apa yang akan dilakukan nanti pada lokal karya 7. Terima kasih Bu Nilu, sekian, selamat pagi ya Bu Nilu. Selamat pagi, terima kasih Bu Rahma. Oke, stop.